Aku berkata yang sesungguhnya. Orang yang masuk ke kandang domba tidak melalui pintu, tapi menerobos dengan cara lain adalah pencuri dan perampok. Tapi orang yang masuk melalui pintu adalah sang pengembala domba. Penjaga kandang membuka pintu untuknya. Domba-domba mendengar suaranya saat dia memanggil nama mereka dan menuntun mereka keluar. Setelah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba mengikutinya karena sudah mengenal suaranya. Mereka tidak mengikuti orang lain. Justru mereka akan berlari dari orang itu karena mereka tidak mengenal suaranya. Yesus menceritakan perumpamaan itu, tapi mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkannya. Maka Yesus berkata lagi, Aku berkata yang sesungguhnya. Aku adalah pintu untuk domba. Yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Domba-domba tidak mendengarkan suara mereka. Aku adalah pintu. Siapa yang masuk melalui aku akan selamat. Mereka akan keluar masuk dan mendapat makanan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan merusak. Aku datang supaya kalian mendapat hidup. Hidup yang berkelimpahan. Akulah gembala yang baik, yang memberikan nyawa untuk domba-dombanya. Ketika orang upahan, yang bukan gembala dan juga bukan pemilik domba, melihat serigala datang, ia akan meninggalkan domba-dombanya. Maka serigala akan menerkam dombanya hingga tercerai-berai. Orang upahan itu berlari sebab ia bekerja hanya untuk upah. Tidak memperdulikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Begitu pula aku mengenal domba-dombaku, dan mereka mengenal aku. Kuserahkan nyawaku untuk mereka. Masih ada domba lain yang juga milikku, tapi tidak masuk dalam golongan itu. Aku juga harus membawa mereka. Mereka akan mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, sebab aku rela menyerahkan nyawaku supaya aku bisa menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil hidupku. Aku menyerahkannya atas kehendakku sendiri. Aku berhak untuk menyerahkannya, dan aku juga berhak untuk mengambilnya lagi. Itulah tugas yang diperintahkan Bapa untuk aku laksanakan. karena perkataan itu, orang-orang Yahudi mulai bertengkar lagi. Dia kemasukan setan. Dia pasti gila. Dia menghujat Allah. Dia dirasuki setan. Tidak mungkin bicara seperti itu. Bagaimana mungkin setan bisa menyembuhkan orang buta? Salam jemaat kekasih Tuhan yang berbahagia. Hari ini Minggu tanggal 3 Mei tahun 2020, kita bersama-sama akan mengadakan ibadah keluarga di dalam Minggu Paskah yang keempat. Selamat mengadakan ibadah hari Minggu ini. Tuhan memberkati. Marilah kita bersama-sama memulainya dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 21, bait yang pertama. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Marilah ibadah ini kita sucikan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita hanya di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 18. Kidung Jemaat nomor 18, bait yang pertama dan yang kedua. Allah hadir bagi kita. Dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkehendak agar hidup kita itu selalu di jalannya. Oleh sebab itu marilah kita melihat perjalanan kita. Apakah perjalanan kita ini di jalan Tuhan atau sebaliknya di luar jalan Tuhan? Dasar kita mengadakan refleksi diri, saya ambilkan dari firman Tuhan yang menjadi intisari dari kitab suci kita, baik perjanjian lama dan baru, yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, yang demikian sabda Tuhan. Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat, marilah kita akui bahwa kita belum bisa melaksanakan kehendak Tuhan ini dengan baik. Marilah kita akui dosa kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 29, bait yang pertama dan yang kedua. Kidung Jemaat nomor 29, bait yang pertama dan yang kedua. Di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa
Buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Kepada siapa saja yang menyesali dosanya dan mau bertobat kepada Tuhan, Tuhan Yang Maha Kasih berkenan mengampuni dosa-dosanya. Seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 25, ini merupakan berita anugerah bagi kita semua. Satu Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 25. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian berita anugerah telah kita terima dari Tuhan. Untuk itu marilah kita bersama-sama juga akan menerima sabda Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita. Oleh sebab itu sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas perkenan-Mu, kami semua bisa mengadakan kebaktian keluarga. Semua ini atas berkat dan perlindungan-Mu saja semua ini bisa terjadi. Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah, kami siap mendengarkan dan siap untuk melaksanakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sabda Tuhan diambilkan dari bacaan Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10 yang demikian sabda Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal.
Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaannya kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jemaat kasih Tuhan yang berbahagia, kitalah yang berbahagia karena telah mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum ibadah tadi kita mestinya sudah melihat atau menonton sebuah film yang menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik. Film tadi diambil atau dibuat berdasarkan Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10 ini. Oleh sebab itu, tema khotbah pada hari ini adalah Tuhan Yesus gembala yang baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bacaan ini Tuhan Yesus memberikan dua perumpamaan. Perumpamaan yang pertama, hal gembala yang sejati. Zaman dulu orang memelihara domba itu kalau siang hari domba-domba digiring ke padang rumput. Jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Setelah domba-domba tadi kenyang, pada sore menjelang malam domba-domba tadi dimasukkan ke dalam kandangnya. Digiring kembali ke kandangnya agar domba-dombanya juga aman. Karena suasana ketika itu, ya, kandang domba itu di pinggir desa, mestinya banyak ancaman, baik binatang buas maupun pencuri. Di dalam bacaan tadi diterangkan, siapa yang masuk kandang tidak melalui pintu, maka dialah pencuri. Sebaliknya yang melalui pintu, dialah gembala yang sejati. Di waktu pagi, para gembala akan membukakan pintu bagi domba-dombanya. Lalu menuntunnya ke tempat yang banyak rumput. Juga ada airnya. Domba-domba tadi hafal dengan suara gembalanya. Sehingga domba-domba tadi akan berjalan mengikutinya. Tuhan Yesus memakai perumpamaan ini untuk menunjukkan bahwa dialah gembala yang sejati bagi umatnya.
Gembala yang hafal kepada para umatnya. Sang gembala sejati akan membawa umatnya kepada hidup yang penuh damai dan sejahtera. Dan sang gembala juga akan menolong setiap umatnya jika menghadapi persoalan dalam hidupnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan yang nomor 2 yaitu tentang pintu kandang. Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya lah pintu kandang sebagai sarana menuju hidup damai dan sejahtera. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah menjadi domba-domba yang baik juga? Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik. Tuhan Yesus selalu menolong setiap kita yang mengalami kesulitan, memberi berkat setiap hari, membawa kita ke dalam kehidupan yang penuh damai sejahtera. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi domba-dombanya yang baik juga? Domba yang baik itu pasti mengenali suara gembalanya. Nah, sekarang bagaimana kita mengenal sang gembala? Kita bisa mengenal sang gembala dengan iman. Kita rajin ibadah. Dengan iman, kita membaca atau mendengarkan pembacaan Alkitab. Dengan iman, kita rajin berdoa. Dengan iman, kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Di samping itu, jemaat kekasih Tuhan yang berbahagia, kalau kita ingin hidup yang sejahtera, jalannya cuma satu, pintunya hanya satu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesuslah sang pintu menuju kepada kesejahteraan. Untuk itulah marilah kita senantiasa menjadi domba-domba Kristus yang sejati. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama-sama memasuki saat teduh. Jemaat, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Lalu bagaimana dengan kita sebagai domba-dombanya? Apakah kita juga sudah menjadi domba-domba yang baik juga? Oleh sebab itu, marilah kita melihat kehidupan kita. Kalau kita menemukan hal-hal yang masih kurang di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan atau sebagai domba-domba Tuhan, masih ada waktu untuk memperbaikinya. Kapan itu? Sekarang juga kita akan memperbaikinya. Oleh sebab itu, marilah kita minta berkat pada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, agar kehidupan kita senantiasa menjadi domba-domba yang baik pula. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas sabda-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami harus menjadi domba-domba-Mu yang baik juga. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah kami, beri kemampuan kepada kami di dalam kami melaksanakan kewajiban kami sebagai umat-Mu. Di samping itu Tuhan, kami juga ingin menaikkan doa-doa syafaat kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan keadaan dunia pada saat ini, di mana kami sedang menghadapi wabah virus corona. Kami merasa cemas, takut. Tetapi Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan menguatkan kami. Tuhan akan menolong kami di dalam menghadapi wabah ini, sehingga kehidupan kami bisa selamat,
kehidupan kami bisa menghadapinya dengan baik, baik kami di dalam kami bekerja, kami sekolah, dan aktivitas lainnya Tuhan. Tuhan, kami percaya akan pengasihan-Mu. Kami serahkan juga keberadaan gereja-Mu di mana-mana tempat, terkhusus Jambangan dengan seluruh wilayahnya. Tuhan, mampukanlah kami untuk menjadi alat-alat-Mu di dalam rencana-Mu atau pekerjaan-Mu melebarkan kerajaan-Mu di dunia ini. Kami siap untuk melaksanakannya Tuhan. Tuhan, anak-anak kami yang masih sekolah kiranya berkati usaha belajarnya, sehingga apa yang mereka lakukan walaupun di rumah, mereka mampu menggapai cita-citanya. Kami teringat akan saudara-saudara kami yang sedang sakit atau masa pemulihan dari sakitnya. Kiranya Tuhan berkati sehingga mereka bisa sembuh, bisa pulih kembali, dan beri kemampuan kami juga untuk menjaga kesehatan kami Tuhan. Di dalam doa ini kami juga menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin kami, sehingga bangsa kami senantiasa mendapatkan kondisi yang baik, kondisi yang aman, tentram, damai sejahtera, semua atas pertolongan-Mu. Tuhan, kami tidak mampu berkata banyak karena kebodohan kami, tapi kami yakin dan percaya Engkau akan mengasihi kami. Dan doa ini kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkat Tuhan sungguh melimpah di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Dan persembahan ini didasari dari bacaan surat Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 1. Demikian sabda Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah kita bersama-sama mengaturkan persembahan dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 415. Kidung Jemaat nomor 415, bait yang pertama dan yang kedua. Gembala baik bersulinan merdu. Gembala baik bersulinan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padamu, hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang penuh.
diberinya air hidup yang benar. Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang hening. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami menghaturkan persembahan untuk Engkau Tuhan. Tetapi banyak dosa yang kami lakukan dalam kami menghaturkan ini, kiranya Engkau ampuni. Berkatilah saudara-saudara kami yang mengelola uang ini, sehingga hanya demi kemuliaan-Mu saja yang terjadi. Doa ini kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah jemaat kekasih Tuhan yang berbahagia, kita sanggupi kehendak Tuhan pada hari ini dengan kita menyanyikan kidung jemaat 407. Kidung jemaat 407 kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Marilah bersama-sama kita memperbaharui iman rasuli kita dengan kita mengucapkan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kiranya turun pada saudara-saudara sekalian. Amin. Yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Demikian jemaat kekasih Tuhan, kita telah bersama-sama mengadakan kebaktian keluarga di dalam Minggu Paskah yang keempat ini. Tuhan senantiasa memberkati hidup kita. Amin.